Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hari ini ya, kita akan mempelajari bentuk-bentuk pinjaman lunak ya. Kenapa ini kita pelajari? Ini sangat sebuah proyek itu biasanya pasti melibatkan pendanaan ya. Baik itu proyek apa aja, proyek sipil, proyek listrik ya. Sama ya, biasanya ya melibatkan pendanaan, sehingga untuk bentuk-bentuk pinjaman ini tidak bisa lepas daripada sebuah proyek. Ya. Nah, biasanya proyek-proyek besar ya, itu ada tawaran-tawaran ya dalam bentuk pinjaman lunak. Nah, nilainya besar ya. Dan biasanya proyek-proyek besar itu ada kaitannya dengan kemanusiaan ya, untuk pembangunan seperti itu. Sehingga banyak sekali pinjaman, bentuk-bentuk pinjaman lunak. Oke. Ada beberapa model pinjaman lunak ya. Dan Anda harus bisa menghitung grand komponen ya. Atau grand komponen itu keuntungannya atau berarti kalau ada pinjaman lunak berarti ada sebagian yang dihibahkan atau pinjaman lunak namanya ada keringanan ya, ada semacam keringanan kayak gitu. Nah, ini misalkan kita pinjam 1.000, tidak disuruh bayar ya, tidak disuruh bayar berarti utang 1.000, bayarnya 0 berarti tidak bayar ya, berarti keringanannya berapa atau yang dihibahkan berapa? 1.000. Jadi 1.000 disuruh membalikan 0 berarti grand komponen 1.000 kurangi 0 ya 1.000. Ada pinjaman seperti ini misalnya untuk bukan pinjaman, namanya hibah. Kalau sampai 100% tidak mengembalikan, ini namanya hibah. Ini biasanya terkait dengan proyek-proyek kemanusiaan ya, misalkan bencana alam kayak gitu. Kita dapat bantuan ya, dapat bantuan tidak suruh membalikan. Nah, ini hibah 100%. Berarti grand komponennya ya ini 100% ya. Ini contohnya uang kecil aja ini, supaya mudah ngitungnya. Tapi kalau proyek besar ya enggak segini ya. 1.000 tapi dalam US sih. Maaf agak batuk ya. Nah, kalau kita utang 1.000 yang nomor 2 ya. Utang 1.000 terus jangka panjang 20 tahun ya. Hanya disuruh bayarkan 1.000. Setelah 20 tahun disuruh bayar cuma 1.000 aja, pokoknya aja. Berarti
tanpa bunga ya, tanpa bunga sama sekali. Berarti ya tentu ini juga dapat grant komponen atau keringanan ya. Mestinya dapat bayar bunganya, enggak bayar. Misal bunga komersialnya 7%, berarti grant komponen atau keringanannya berapa? Sebesar ini. Dari mana? Ya 1.000 ya. 1.000 terus disuruh membalikan 1.000 ini. Setelah 20 tahun tetap disuruh membalikan 1.000. Berarti 1.000 yang sudah future setelah 20 tahun itu dipresentkan nilainya cuma 300-an. 250-an lah malah. Sehingga 1.000 dikurangi 250, nah, grant komponennya sekian. Keringanannya besar sekali, 700-an. Jadi nilai 1.000 ini setelah 20 tahun sama dengan kalau dipresentkan sama dengan cuman 250-an. Ya. Kalau dipresentkan. Mestinya ini digambar apa namanya? Digambar cash flow-nya supaya Anda lebih paham ya. Di utang 1.000 cuman bayar 1.000. Setelah 20 tahun lagi. Nah, 1.000 setelah 20 tahun itu nilainya ini. Nilainya ini 1.000 present dari future ya. Future-nya berapa nilainya? 1.000. Suku bunganya 7%. Setelah 20 tahun, nilainya ini hanya 250-an. Sehingga keuntungannya 1.000 dikurangi 250-an. Sehingga keuntungannya ini 750-an. Di 1.000 dikurangi 250-an, 260 ya ini. Sisanya ini, berarti keuntungannya ini. Ya. Jadi itu cara menghitung grant komponen ya itu seperti ini. Nah, nomor 3, utang 1.000 bayarnya 1.000 setelah 10 tahun. Jadi bayarnya tetap 1.000. Berarti ini tidak ada bunganya, tetap 1.000 ya. 1.000 bayar setelah 10 tahun itu kalau dinilai, diuangkan, dipresentkan ya 1.000 P fungsi F ya. Dipresentkan ya. Bunganya 7%. Apa namanya? Ini waktunya 10 tahun, ini nilainya sekitar 500-an. Jadi 1.000 setelah 10 tahun kalau dipresentkan 500-an, sehingga nilai utangnya 1.000 ini dikurangi 500, nilainya ini 500-an, jadi 1.000 kurangi 500, nilainya segini. Berarti grant komponennya ini. Mestinya bayarnya setelah 10 tahun ya 1.500-an nanti impas. Ya. Tapi setelah 10 tahun tetap bayar 1.000, berarti grant komponennya ini. Ada juga model utang pembayaran utang seperti ini, yang ini ya pinjaman lunak ya.
pinjaman lunak, utang 1.000 disuruh bayar 100 setiap tahun selama 10 tahun. 100. Jadi 1.000 bayarnya 100 harus dipresentkan. Nanti nilainya sama enggak kalau nilai present ini? Kalau sama berarti tidak ada keringanan. Tapi ternyata masih ada sisa ini. Ya. Kalau masih ada sisa berarti ada keringanan atau grand komponen. Sekian. Nah ini utang 1.000, belum ada 1 tahun, ya sudah disuruh bayar lagi 1.000, berarti kan di saat itu juga suruh bayar 1.000, berarti 1.000 kurang 1.000 ya berarti 0, tidak ada keringanan kalau seperti ini. Nah yang nomor 6, utang 1.000, bayarnya 1.000 setelah 20 tahun dengan bunga komersial 10%. Ini sama dengan nomor 23. Tetapi bunga komersialnya 10%, berarti tetap suruh bayar, cuman bayar 1.000, berarti ada keringanan. Utang 1.000, terus disuruh bayar 1.000 setelah 20 tahun. Ya. Di mana bunga komersialnya 10%, berarti 1.000 ini kalau dipresentkan, jadi 1.000 setelah 20 tahun kalau dipresentkan lagi, ternyata jauh lebih kecil dari ini, 1.000 ini. Nah, cuman nilainya ini, jadi setelah 20 tahun kita bayar 1.000, berarti kan untung ini. Ya. Ini nilainya kecil kalau dipresentkan, cuman 150-an, ya. Sehingga ada selisih, selisihnya ini berarti ada grand komponen. Grand komponennya ini. Nah, yang nomor 7, utang 1.000, bayarnya Rp100 tiap tahun selama 10 tahun. Ini kira-kira ada grand komponennya enggak? Jadi lihat 100 tiap tahun selama 10 tahun itu dipresentkan dengan ini ya, P fungsi A. Dipresentkan. Nanti nilainya lebih kecil dari ini enggak? Jadi ini dikurangi ini masih sisa enggak? Kalau sisa berarti ada grand komponen. Ini grand komponen atau keringanan. Kalau enggak ada berarti, atau lebih besar ini misalkan. Kalau lebih besar ini ya namanya bukan keringanan, ya. Malah memberatkan. Ya. Tapi kalau ini lebih kecil berarti ini kurang ini masih ada sisa, berarti ada keringanan. Itu namanya grand komponen atau pinjaman lunak ya. Jadi ada pinjaman lunak diberi keringanan sekian, diberi keringanan sekian. Cara ngitungnya seperti ini, dipresentkan ya. Jadi misalkan dicicil tiap bulan, ini dicicil 100 berarti dipresentkan nanti nilainya lebih kecil daripada ini enggak. Kalau lebih kecil berarti ada keringanan. Itu aja yang hitung. Nah, oke, sekarang Anda kerjakan tugas ini. Ini tugas nomor 1, yaitu perusahaan listrik negara atau PLN menerima pinjaman dari World Bank ya, 100 miliar rupiah untuk mengembangkan ya atau membangun sebuah pembangkit listrik. Ya. Pembayaran dimulai pada akhir tahun ke-10. Jadi kita utang sekarang, terus baru bayar
setelah 10 tahun, berarti ada tenggang waktu 10 tahun baru bayar utangnya. Dan utangnya itu dicicil, ya. Dicicil ya, sampai akhir tahun ke-50. Jadi ini berarti ada keringanan. Nggak langsung membayar tahun depan nyicilnya ya. Dikasih tenggang waktu 10 tahun, terus dicicil sampai 50 tahun. Dengan pembayaran tahunan yang sama, yaitu jadi tiap tahun setelah 10 tahun dicicil sampai 50 tahun, tiap tahun ya sebesar 2,6 miliar. Berapa besar grand komponen bila suku bunga komersial sebesar 8%? Jika suku bunga yang berlaku saat itu ya, saat utang ini 8%, berapa keringanannya? Berapa grand komponennya? Silakan dihitung. Cara ngitungnya yaitu di gambar dulu cash flow diagramnya. Jadi cash flow diagramnya digambar dulu. Kemudian kapan utang awal tahun pertama ya 100 miliar. Kemudian bayarnya setelah 10 tahun. Dibayar tiap tahun sampai akhir tahun ke-50. Sebesar ini. Nah, ini nanti dipresentkan ya. 2,6 miliar ini dipresentkan selama 40 tahun ya, mulai akhir tahun 10 sampai 50, berarti selama 40 tahun bayar 2,6 miliar ini dipresentkan. Nanti nilainya lebih kecil enggak dari 100 miliar ini. Kalau lebih kecil berarti ada grand komponennya. Itu cara ngitung. Tapi kalau sama berarti enggak ada keringanan. Ya. Contoh penyelesaiannya ada di buku e-book. Silakan dilihat e-booknya. Nanti kalau selisihnya berapa, yang jelas kalau lebih kecil ada grand komponen dan selisihnya berapa berarti keringanannya itu. Ya. Nah kalau lebih besar daripada 100 miliar ya berarti tidak ada keringanan, itu malah memberatkan. Nah, coba dihitung ya. Ini keringanannya berapa? Kalau nyicilnya 2,6 miliar, sedangkan suku bunganya mestinya 8% ya. Mestinya bayarnya ya harus ini mestinya. Tapi bayarnya ini aja tiap tahun, berarti ada keringanannya berapa? Coba dihitung nanti. Cara hitungnya yaitu tadi cash flow-nya digambar dulu, baru dihitung dipresentkan. Nanti coba selisihnya berapa dengan 100 miliar. Kalau lebih kecil berarti ada keringanan. Ya. Nomor 2 sama dengan nomor 1 ya. Dapat utang 100 miliar dengan masa pembayaran 20 tahun, lalu tadi masa pembayarannya 50 tahun. Ini 20 tahun dengan bunga komersial 8%, namun dapat grand komponen sehingga pembayaran diberikan tenggang 5 tahun. Setelah 5 tahun baru bayar. Tapi yang dibayar adalah hanya bunganya saja 4%, yaitu 4 miliar tiap tahun. Tiap tahun 4 miliar. Mulai akhir tahun ke-5, jadi setelah 5 tahun akhir atau masuk tahun ke-6 baru bayar 4 miliar sampai akhir tahun ke-20, berarti bayarnya selama 15 tahun kan ya. 4 miliar sampai akhir tahun ke-20. Setelah akhir tahun ke-20 ya.
setelah akhir tahun ke-20 baru bayar pokoknya. Ya. Jadi pokok dibayar akhir tahun ke-20. Jadi tiap tahun selama 15 tahun, yaitu akhir tahun ke-5 sampai akhir tahun ke-20 ini bayar bunganya saja 4%. Sedangkan pokok dibayar akhir tahun ke-20 sebesar 100 miliar. Nah, silakan dihitung berapa grand komponennya yang diberikan. Kalau mestinya bunga komersialnya 8%, tapi hanya 4%. 4%, dan itu pun punya dikasih tenggang waktu 5 tahun, enggak bayar bunga sama sekali. Berapa grand komponen yang diberikan? Ini coba dihitung ya. Jadi digambar cash flow-nya dulu, baru dihitung. Dihitung, dipresentkan, nanti nilainya lebih kecil dari ini enggak. Kalau lebih kecil, berarti ada grand komponennya. Grand komponennya berapa? Ya selisihnya antara ini dan bayarnya itu setelah dipresentkan. Ini kan present, berarti bayar yang tadi dipresentkan semua, nanti dibandingkan dengan ini. Oke, itu aja ya untuk hari ini, dan ini tugasnya silakan dikerjakan 2 saja supaya Anda memahami dari bab ini ya. Tujuannya biar Anda lebih paham. Kalau cuma diterangkan aja, Anda ngerjakan nanti tidak paham. Oke, saya rasa itu mungkin ada yang ditanyakan.